Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tafarrada fi mulkihi wa baqa wa taqaddasha fi ajalatihi fala 'ainun tara hakama bi hukmihi fi khalqihi fala mu'aqiba li mu'ammihi wa la radara liman qada fasama al-arzaka wal azala baina ibadihi haja ma'alahu wa haja ahqa وهذا أسعاده وهذا أسقاه أحمده سبحانه وتعالى مع عطاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من شهد يبلغ المنى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيدنا الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan rasa syukur serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini masih diberikan kesempatan untuk menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa fasilitas pancaran sinar matahari, udara dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa syukur kita, insyaallah kita pada siang berbahagia ini dapat melampangkan langkah untuk hadir bersama dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama dari berbagai penjuru desa, tetangga dan lain sebagainya, guna untuk melaksanakan perintah Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Salawat berangkai salam mari kita aturkan ke pakuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersusah payah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Salawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan ahli sahabat beliau, dan senantiasa juga salawat salam kita sampaikan kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutakhirin yang muktabar keduanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kami akan coba ketengahkan atau sampaikan khutbah yang kami beri judul atau kami beri tema hakikat taat kepada pemerintah dan pemimpin. Namun sebelum jauh kami sampaikan tentang isi khutbah ini, tentunya kami tidak lupa mengingatkan kepada seluruh jamaah sekalian, terkhusus kepada diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan bisa merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia ini maupun kebahagiaan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mukadimah tadi kami telah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nisa ayat yang 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atas dasar ayat inilah kami berani mencoba menyampaikan khutbah yang menyampaikan hakikat daripada taat kita kepada pemimpin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi biha ahabba wa kariha ma lam yuhmar bi ma'syiyatin fa ija umira bi ma'syiyatin fala sam'a wa la ta'ah, yang artinya tunduk dan patuh wajib atas seorang muslim dalam perkara yang disenangi atau dibenci selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Apabila diperintahkan dengan kemaksiatan, maka tidak diperkenankan untuk tunduk dan patuh. Dari firman Allah dan hadis ini tentunya bisa kita mengerti sedikit atau mungkin lebih banyak kita memahami bahwa kita sebagai masyarakat, baik dalam kelompok, lingkup desa, kecamatan, kabupaten dan sebagainya, tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita seorang posisi sebagai masyarakat taat dan patuh atas apa yang diperintahkan seorang pemimpin. Tentunya apa yang diperintahkan seorang pemimpin itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apabila bertentangan dengan syariat Islam, maka hukum wajib kita memerangi, sekalipun seorang itu pemimpin. Pemerintah atau ulul amri ialah orang-orang memegang kekuasaan untuk melaksanakan urusan dan kemaslahatan umum. Contoh, seorang raja, presiden, gubernur, bupati, hakim, minimal di tingkat lingkup desa seorang kepala desa atau kecil. Kita wajib mentaati mereka meskipun perintah yang dikeluarkan tidak menyenangkan kita. Contoh misal perintah untuk maju ke medan perang jika negara dalam keadaan darurat. Contoh lain yaitu membayar pajak dan lain sebagainya. Selama perintah itu untuk kepentingan umum, tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila seorang muslim diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, misalnya disuruh untuk berbuat kezaliman, melakukan perbuatan yang haram seperti membuka tempat pelacuran, membuka tempat perjudian, atau membiarkan tempat perjudian berkembang di dalam lingkup masyarakat, taatlah kepada pemerintah atau ulul amri selama pemerintah itu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Apabila mereka melakukan kemaksiatan, berilah nasihat dengan bijaksana, dan jangan sampai kita membiarkan mereka melakukan kemaksiatan dan kezaliman apabila kita cenderung kepada mereka. Dan jangan kita umpat mereka atau kita bicarakan sana sini keburukannya, tapi datangilah mereka, berikan nasihat yang arif dan bijaksana. Itulah posisi kita sebagai masyarakat dan suatu kewajiban kita mengingatkan seorang pemimpin. Di dalam surah Hud ayat 113, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu wa tamasyakumun naru wa ma lakum min dunillahi min awliya summa la tutsarun, yang artinya, dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolong selain dari Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Tentunya firman Allah yang mengingatkan kita bahwa kita jangan sekali-kali mau berbuat zalim atau mengikuti kezaliman, kemaksiatan dan lain sebagainya yang bertentangan dengan perintah Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bila mana seseorang telah diangkat sebagai pemimpin, berarti dia mengemban tanggung jawab yang terhadap anggota keluarganya. Seorang pemimpin perusahaan bertanggung jawab terhadap semua karyawan perusahaannya. Pemimpin negara bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Seorang kepala desa tentu juga demikian adanya. Demikian seterusnya hingga terciptalah suasana bahagia, aman dan sejahtera yang dapat dirasakan oleh setiap anggota yang ia pimpin. Khususnya pemimpin suatu daerah, dia bertanggung jawab mewujudkan suasana bahagia yang benar-benar dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat. Itulah tujuannya mengapa sampai dianggap seorang pemimpin. Akan tetapi dapatkah seorang pemimpin itu melaksanakan tugasnya tanpa mendapat dukungan dari masyarakat? Tentu jawabnya tidak. Untuk mendukung usaha yang menjadi beban pemimpin itu harus ada keterlibatan partisipasi masyarakat. Mereka diharuskan taat kepada pemimpin. Segala perintah pemimpin harus ditaati dan dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kewajiban itu tidak boleh kita ingkari, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Isma'u wa ati'u wa ainish tu'mila 'alaikum 'abdun habasiyun kana ra'suhu jabibah. Yang artinya, dengarlah dan taatlah sekalipun yang diangkat atas kalian seorang budak Habasyah yang kepalanya bagaikan kismis. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallaha wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'shil amira faqad asani. Yang artinya, barang siapa taat kepadaku, kata Rasulullah, berarti ia taat kepada Allah. Barang siapa mendurhakai aku, berarti ia mendurhakai Allah. Dan barang siapa taat kepada pemimpin, berarti ia taat kepadaku. Dan barang siapa mendurhakai pemimpin, berarti ia mendurhakai aku. Dari hadis ini jelas kita bisa mengambil kesimpulan dan pengertian bahwa suatu kewajiban hukum wajib kita seorang muslim yang beriman taat kepada seorang pemimpin, baik dalam lingkup yang paling kecil maupun lingkup yang paling besar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam menghendaki ketentraman dan ketertiban hidup ini, baik secara individu maupun secara masyarakat. Untuk mencapai tuntunan seperti itulah diperlukan seorang pemimpin sebagai pengatur ketetapan-ketetapan masyarakat. Oleh karenanya pemimpin ini memiliki tanggung jawab yang sangat berat, sebab tentramnya tatanan suatu masyarakat banyak dipengaruhi oleh karakter seorang pemimpin. Pemimpin yang berlaku zalim, tidak adil, curang, suka menipu masyarakat, berarti secara tidak langsung ia telah berbuat kekacauan dan kerusakan di muka bumi ini. Perbuatan semacam ini tentunya diancam oleh Allah di akhirat kelak. Ia akan mendapat siksaan yang sangat pedih di neraka. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Surah ayat 42, yang artinya tidak ada jalan melainkan atas orang-orang yang menzalimi manusia dan membuat kerusakan di bumi dengan tidak hak atau tidak benar, adalah mereka bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam firman lain dalam surah Ibrahim ayat 42, Allah juga menegaskan
wala tahsabanallaha khafilan amma ya'malu zalimuna innama yuakhiruhum yaumin tashkhasu fihi absar, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tanggung jawab kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Di dalam surat Al-Qasas Allah juga menambahkan dan menegaskan tentang pemimpin. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta khasa bi ummiha wa rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun, yang artinya, dan tidak pernah Tuhan membinasakan kota-kota sebelum ia mengutus di ibu kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduk dalam melakukan kezaliman. Demikian juga baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada pemimpin yang curang dan berbuat zalim kepada masyarakatnya, di yaumil akhir nanti atau di hari pembalasan, dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Asyadun nasi azaban yaumal qiyamati imamun ja'ir, yang artinya manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat nanti adalah siksaan bagi pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Tabrani. Wailul lil umara wailul lil urafa'i wa wailul lil umanai la yatamanna yanna aqwamun yaumal qiyamati anna dawa'ibahum kanat mu'allakatan bil suraya yu'azabuna wa lam yakunu 'amilu min syai'. Celakalah para penguasa atau pemimpin, celakalah para pemimpin, dan celakalah orang-orang pembawa amanah. Sungguh banyak orang berangan-angan kecurangan, mereka tergantung bintang Suraya. Mereka akan disiksa karena mereka dahulu tidak mau melakukan sesuatu yang diamanahkan kepada mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari beberapa ayat dan hadis yang tentu kami bacakan tadi dengan tegas menunjukkan bahwa pemimpin atau seorang penguasa yang menipu rakyatnya itu berarti ia zalim terhadap rakyatnya atau masyarakatnya. Maka pemimpin seperti itu kelak di akhirat akan memperoleh siksa yang sangat pedih sebagai balasan perbuatannya. Namun apabila pemimpin itu bisa memegang kedisiplinan dan keadilan sehingga menjadi dambaan seluruh masyarakat, maka Allah pun akan memberikan kegembiraan dan kasih sayang kepadanya. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muqsituna ala manabira min nuril ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallau, yang artinya para pemimpin yang adil akan tinggal di atas panggung-panggung yang terbuat dari cahaya. Ialah orang-orang yang berlaku adil dalam memutuskan perkara dan mengurus ahli-ahlinya serta segala sesuatu yang diserahkan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Samping itu juga bila mana seorang pemimpin dapat berlaku adil terhadap masyarakatnya sehingga merasa mendapat naungan dari seorang pemimpin, maka ia pun di akhirat kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamul adilu
yuzilluhu Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu, yang artinya pemimpin yang adil itu Allah akan menaungi kepadanya pada hari suatu hari yang tiada lagi naungan kecuali hanya naungan Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kita yang berhadir di dalam masjid ini, semoga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin yang adil, baik lingkup terkecil yaitu seorang pemimpin dalam keluarga, apalagi pemimpin seorang kampung atau desa. Semoga harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kampung kita yang kita cintai ini, dijauhkan dari sifat iri, dengki, dan bisa pemimpin kita merangkul seluruh masyarakat, mengajak, membangun bersatu untuk maju, menegakkan syariat Islam, menegakkan amal makhluk dan nahi mungkar. Dan ingat, dalam kesempatan yang mulia ini, terkhusus juga masyarakat Gosong Telaga Barat, kami ingatkan, jangan pernah segan atau enggan menyampaikan nasihat kepada pemimpin kita. Berilah mereka nasihat kalau memang kita anggap perlu memberi nasihat. Tapi kalau tidak kita anggap perlu kita memberi nasihat, lebih baik kita diam, ikut perintah, sekali perintah itu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana yang kami ketengahkan dalam khutbah ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi kami pribadi. Amin, amin ya rabbal alamin.